Halo, Assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan sel prokariot dan eukariot, perbedaan sel tumbuhan dan hewan, dan komponen-komponen sel. Secara umum, segala jenis sel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Prokariot artinya before nucleus, sedangkan eukariot artinya through nucleus. Sehingga sel prokariot merupakan kelompok sel yang tidak memiliki nukleus. Sedangkan sel eukariot merupakan kelompok sel yang memiliki nukleus. Nukleus merupakan struktur besar yang dilapisi oleh membran. Ia terletak di tengah sel dan berfungsi untuk membungkus DNA. Sementara itu, DNA pada sel prokariot tidak dibungkus oleh apapun dan hanya melayang-layang di sitoplasma. Sekumpulan DNA pada sel prokariot ini biasa disebut sebagai nukleoid, artinya pembentukan yang menyerupai nukleus. Selain nukleus, di dalam sel eukariot juga terdapat berbagai struktur bermembran lainnya yang disebut organela. Keberadaan organela ini menciptakan berbagai ruangan terpisah di dalam sel eukariot. Sedangkan struktur sel prokariot jauh lebih sederhana, hanya berupa ruangan besar yang tidak memiliki kamar-kamar sendiri. Sel eukariot berukuran jauh lebih besar. Ukuran rata-rata mereka adalah 10 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada sel prokariot yang hanya berukuran 1 mikrometer. Jadi sampai di sini dapat disimpulkan bahwa sel eukariot memiliki nukleus, bentuknya lebih canggih dan berukuran lebih besar daripada sel prokariot. Akan tetapi, sel prokariot berusia jauh lebih tua. Mereka diduga sebagai makhluk hidup pertama yang ada di planet ini, serta mampu hidup di berbagai kondisi dan lingkungan. Contoh sel prokariot adalah bakteri, organisme uniseluler yang mampu hidup di mana-mana. Contoh yang lain adalah organisme uniseluler yang disebut archaea. Mereka mampu hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti di kawah gunung berapi atau di rawa dengan tingkat keasaman yang tinggi. Sementara itu, organisme yang memiliki sel eukariot atau eukarya merupakan kelompok organisme dengan mekanisme hidup yang lebih kompleks dan modern, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Bakteri, archaea, eukarya merupakan 3 domain yang merupakan patokan dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Masih banyak tingkat klasifikasi yang lebih mendetail di bawah mereka. Yang kedua, kita membahas perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Perbedaan pertama terletak pada bentuk sel. Pada sel hewan, bentuknya bermacam-macam dan dapat berubah bentuk. Sedangkan pada sel tumbuhan, bentuk sel kaku dan jarang berubah bentuk. Ukuran sel. Sel hewan berukuran kecil, sedang. Pada sel tumbuhan, berukuran besar. Letak inti sel. Pada sel hewan, inti sel berada di tengah sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, berada di periferal sitoplasma. Tingkat totipotensi. Pada sel hewan, tingkat totipotensi sangat rendah. Sedangkan pada sel tumbuhan, sangat tinggi. Pada tumbuhan, memiliki hormon endogen yang dapat memacu pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Hormon ini akan memacu pembelahan sel tumbuhan sehingga terjadi pertumbuhan. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel terletak paling luar dan berfungsi menjadi pelindung juga penunjang sel. Bersifat kaku dan berfungsi mempertahankan bentuk sel. Itu sebabnya tumbuhan memiliki kulit yang keras dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Berbeda dengan sel hewan yang tidak memiliki dinding sel, sehingga kulit hewan lebih lentur dan bisa bergerak dengan bebas. Vakuola. Pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar dan berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola. Jikapun memiliki, vakuolanya sangat kecil. Plastida.
Pada sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki plastida. Plastida berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau tempat tumbuhan membuat makanan sendiri. Sentriol. Sentriol merupakan struktur berbentuk tabung yang kebanyakan terdapat di sel eukariot. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Karena bentuk sel hewan tidak tetap, sehingga sulit membelah diri. Oleh karena itu, sentriol mengelilingi sitoplasma, sehingga sel mampu membelah diri dengan benar. Lisosom. Pada sel hewan, terdapat lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang berupa kantong yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom, karena pada sel tumbuhan memiliki vakuola yang selain untuk mencerna, mempunyai fungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman. Selanjutnya, ada komponen-komponen sel. Yang pertama, ada membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Keempat, retikulum endoplasma. Kelima, ribosom. 6. Badan Golgi. 7. Ada mitokondria. 8. Lisosom. 9. Vakuola. 10. Plastida. Dan yang terakhir ada sentrosom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.